Partai Nasdem resmi merapat ke kubu Koalisi Indonesia Maju atau kubu Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Fakta ini terungkap usai pertemuan Ketum Partai Nasdem dan rombongan pengurus dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra maksud kami Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta pada Kamis 2024 di 25 April lalu. Dalam keterangan di depan media, Paloh memutuskan untuk membawa Nasdem ke pemerintahan berikutnya usai berpikir lama. Apakah keputusan Nasdem juga diikuti banyak partai lainnya? Koalisi tersebut wajar dalam sistem demokrasi. Dan apakah kritik serta aspirasi ekstra parlemen akan menyusut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agung? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Apakah koalisi antar partai ini juga kabar baik, Bung Agung? Ya. Ya, saya pikir terkait dengan mulai merapatnya beberapa partai ke koalisi pemenang pemilihan presiden, yaitu Koalisi Indonesia Maju, yaitu 02 ya, Prabowo Gibran. Ini sudah sangat terlihat dan kemarin sudah disampaikan secara resmi ya pada tanggal 25 April itu bahwa Nasdem melalui Surya Paloh gabung bersama Koalisi Indonesia Maju. Dan Caimin juga didatangi oleh Prabowo dan indikasinya juga sangat kuat. Bahkan saya sudah menganalisisnya setelah pengumuman dari KPU beberapa waktu yang lalu, itu saya sudah memprediksi sepertinya PKB akan merapat juga pada Koalisi Indonesia Maju. Kita bisa melihat dulu dua menteri dari PKB, yaitu Menteri Desa Gus Hakim, terus kemudian Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia yang merupakan kader dari Nasdem, itu kan sangat clear dia mendatangi Pak Jokowi dan menyampaikan hasil, dan Pak Jokowi juga memberikan apresiasi sekaligus memberikan selamat kepada PKB yang jumlah legislatifnya meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Dan dilansir oleh Tempo beberapa waktu yang lalu, sangat besar kemungkinan PKB ini menegosiasikan dugaannya tidak sekedar negosiasi dalam ruang menteri, tapi ada kemungkinan juga negosiasi diduga untuk pemilihan kepala daerah, wabil khusus pemilihan Pilkada Jawa Timur yang diduga Caimin akan menjadi salah satu yang akan ditampilkan di sana gitu. Kemudian yang tentu menjadi pertanyaan kan PKS ya. Memang PKS tidak bisa dibaca hari ini secara nampak ya, walau itu bisa dibaca juga dari ungkapan-ungkapan yang bersayap dari Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS, yang mengatakan kami juga mau didatangi oleh Prabowo. Artinya ada ruang-ruang yang memberikan peluang untuk bergabungnya PKS juga gitu. Walau Partai Gelora, Pak Anies Mata dan juga Fahri Hamzah, terutama Fahri Hamzah itu berulang kali mendorong jangan sampai PKS bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju. Saya pikir ini juga ada perebutan kepentingan yang sangat nyata. Jadi saya melihat sih apa yang terjadi semenjak pemilu yang lalu sampai sekarang hanya semacam tanda petik drama politik atau gimmick politik yang sebenarnya ujungnya adalah memperbesar ruang untuk berkoalisi. Paling menyisakan PR PDI Perjuangan, Ya. tapi PDI Perjuangan ini sepertinya masih kekeh dengan oposisi, walau
saya juga bertanya, kenapa mereka nggak menggunakan hak angket? Padahal hak angket itu hal yang lebih full power buat PDIP untuk mengangkat soal kecurangan pemilu ini gitu. Sekarang kan sedang maju ke PT UN ya, tapi menurut saya targetnya untuk membatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Tapi menurut saya terlalu berat juga. MK saja sudah memutuskan kemenangan untuk 02. Gitu, Mas Agi. Baik, Bung Agung, yang tadi juga Anda paparkan antara adanya parpol yang pro dan masih mikir-mikir gitu ya, Bung, untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Kim itu ya. Dan apa keuntungan atau kerugian bagi parpol-parpol yang tadi pernah menjadi rival Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 jika berada di dalam atau di luar pemerintahan selama 5 tahun ke depan, Bung? Sebenarnya gini ya, eh, biaya pemilihan umum di kita ini kan mahal ya. Maka semenjak reformasi saya melihat partai-partai politik itu jarang yang ingin berlama-lama menjadi oposisi. Kenapa? Karena kalau berlama-lama menjadi oposisi kan amunisi atau bahan logistik pemilunya jadi lemah. Karena diduga kuat bahwa pembiayaan partai politik hari ini di tengah pembiayaan demokrasi yang begitu mahal, itu seringkali diambil dari misalnya gini, eh, Menkominfo misalnya dari Nasdem gitu misalnya ya. Ada dugaan ya proyek-proyek terkait dengan berbagai hal, tender-tender, supplier-supplier di belakangnya, ya kemungkinan akan banyak dari orang-orang Nasdem yang kemungkinan itu yang akan mendapatkan keuntungan besar yang akan digunakan untuk amunisi atau logistik pemilihan umum di masa yang akan datang berikutnya. Nah, kenapa orang akhirnya bersemangat untuk berkoalisi? Ya keuntungannya dia bisa meraup pundi-pundi yang digunakan untuk logistik pemilu di masa yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Kenapa dalam konteks Indonesia selalu saja yang status quo itu selalu memenangi atau incumbent ya. Incumbent itu selalu memenangi pemilu pada periode berikutnya karena dia punya eh, tangan-tangan kekuasaan yang bisa mengendalikan sumber daya untuk memperkuat logistik pemilu masing-masing. Itu yang keuntungan kalau gabung dalam koalisi. Kalau menjadi oposisi tentu ya harus kuasa, dia tidak mendapatkan banyak peluang logistik pemilu, kemungkinan suara itu akan diperoleh dari kritik-kritik kepada penguasa sehingga semangat pro rakyat tanda petik yang dilakukan oposisi itu yang akan meraup suara untuk pemilu yang akan datang. Tapi tidak semua orang siap dalam kondisi seperti sekarang karena nyatanya kita tahu bahwa diduga kemarin kemenangan Prabowo Gibran tanda petik itu kan salah satunya karena dugaan adanya kecurangan kan terkait dengan bansos, terkait dengan program-program PKH yang digelontorkan begitu rupa sehingga masyarakat kita itu mudah sekali untuk diarahkan kepada pihak yang memberikan bansos itu dan yang memberikan bansos itu tentu mereka yang punya kekuasaan itu keuntungan yang akan diperoleh dan saya rasa partai-partai dalam kehidupan reformasi di Indonesia seperti sekarang ini kemungkinan besarnya akan cenderung untuk bersama koalisi daripada beroposisi. Ya, saya membaca misalnya Nasdem dia nggak akan siap untuk beroposisi menurut saya. Kemudian PKB track recordnya selama ini selalu bersama penguasa, walaupun nanti deal-deal politiknya mungkin agak berbeda ya. PKS saya pikir setelah 10 tahun tidak dalam pemerintahan, apakah dia siap? Toh selama ini dengan Prabowo cukup dekat ya. Tinggal nanti hubungan dengan Partai Gelora saja yang harus disesuaikan, disinkronisasi supaya lancar tentram sentosa. Nah, tinggal PDI. Kemungkinan PDI yang akan bertahan sebagai oposisi. Tetapi dari track record PDI Perjuangan, saya pikir nggak ada yang berbeda dengan Prabowo Subianto. Bisa jadi juga menjadi bagian di dalam. Ini yang cukup sangat berat. Kalau di luar itu menyisakan PDI Perjuangan, maka koalisi yang dikejar adalah 79% pemenang pemilu dan 21% mereka yang oposisi. Dan ini memang yang sedang mereka kejar untuk koalisi besar, permanen, dan jangka panjang. Gitu, Mas Anggi. Baik, Bung Agung, yang tadi juga Anda paparkan, kira-kira apa pertimbangan mereka untuk tadi masih menimbang-nimbang untuk bergabung atau tidak di
koalisi pemerintahan berikutnya, Bang? Soal soal timbangan sebenarnya ini tinggal deal dengan Prabowo Subianto, Gibran, plus tentu di belakangnya ada Pak Jokowi kan. Tinggal deal-dealan di situ apakah memungkinkan. Tentu ketika masuk menjadi bagian dari koalisi kan harus ada kue yang dibagi, Mas. Harus ada kue yang dibagi karena begini, dalam logika pemilu di Indonesia sekarang ini sebenarnya kita harus membaca bukan sekedar pada bacaan aktor, tapi bacaan yang perlu kita lihat adalah bacaan sistem. Di mana sistem pemilu di Indonesia ini, kalau kata Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki, itu mengatakan bahwa pola oligarki di Indonesia, termasuk dalamnya oligarki politik itu punya semangat namanya gotong royong tanda petik. Nah, gotong royong itu maknanya adalah bagi-bagi. Jadi tinggal deal-dealan bagi-bagi kuenya akan seperti apa. Kalau deal ya berarti akan masuk lebih dalam lagi. Tentu akan berbagi juga dengan mereka-mereka yang sudah tidak dari awal mengusung Prabowo Gibran gitu. Itu titik kritisnya. Tinggal timbangannya itu sebenarnya bukan timbangan apa namanya? Bukan timbangan apa ya? Sebenarnya bukan timbangan soal soal idealitas menurut saya ya, tapi timbangan soal kue apa yang akan diberi dan apa peran yang akan diberikan juga oleh partai-partai yang berada sebelumnya di luar gitu. Itu saja yang tinggal menunggu waktu aja. Termasuk menurut saya PDI Perjuangan pun hari ini sedang membaca peluang-peluang deal-dealan itu sebenarnya. Karena nyatanya kita melihat ya di PD ini unik memang ada mereka yang berbicara keras seperti Hasto Kristianto misalnya, tapi ada juga yang santai slow seperti Puan Maharani yang siap datang siap berjumpa, bahkan kemarin PDI Perjuangan juga menghadiri pertemuan koalisi bukan koalisi ya partai-partai 03 di miladnya 01 di miladnya PKS gitu, artinya ruang-ruang ruang-ruang hambatan-hambatan politik tuh hari ini mulai dibuka semua. Intinya demi deal dan demi bagi-bagi kue kekuasaan. Sebenarnya itu saja, bukan idealisme yang sedang mereka kejar. Gitu, Mas. Jadi lebih ke pragmatisme gitu ya, Bung, Ya, bukan betul, faktor pragmatisme. ideologis. Ya. Hmm. Baik, dan jika mayoritas parpol bergabung dengan koalisi tadi Indonesia Maju, apakah ruang kritik publik akan semakin sempit ke depannya, Bung? Pastinya itu sudah bisa dibaca. Karena gini, kenapa kok pemerintah hari ini, termasuk juga ke depan saya lihat ya, itu sudah menjadi tren dunia saya lihat. Jadi tren dunia itu sekarang intinya membangun koalisi yang besar, permanen ya, jangka panjang. Itu yang menjadi tren dunia hari ini. Seperti misalnya di Turki, kemudian di Cina sendiri, walaupun dalam bentuk yang berbeda, kemudian di Rusia, intinya bagaimana kekuasaan itu bisa jangka panjang. Poinnya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dalam perkembangan ke depan, dalam situasi geopolitik yang sangat penuh tekanan sekat ini ya, baik Rusia Ukraina, kemudian kasus perang antara Hamas dan Israel ini kan mengubah kondisi geopolitik dunia. Belum lagi Laut Cina Selatan, perang di semenanjung Korea ya. Ini menjadi tantangan krisis energi dan krisis pangan. Nah, ruang inilah yang kemudian mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, di tengah Indonesia ini bonus demografi, ini ingin membuka karpet merah untuk investor. Nah, untuk karpet merah investor ini kan perlu aturan-aturan yang nanti perlu didilkan di ruang DPR. Kalau eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden tidak memiliki kekuatan di parlemen, dalam hal ini DPR, tentu semua yang diinginkan dalam konteks jangka panjang, karpet merah untuk para investor, yang tentu membangun negara menjadi negara kapitalisme, itu akan terhambat. Akan terhambat. Tapi kalau di dalam parlemen itu nanti bisa satu, bisa berkoalisi bersama, maka pemerintahan yang ada dalam hal ini Prabowo Gibran akan lancar bergerak untuk maju ke depan. Contoh yang dulu di masa Jokowi kan kita tahu undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja ya, di mana itu penentangan di belakangnya sangat luar biasa, tetapi itu selesai di meja DPR dan itu beres sekali. Bahkan redaksionalnya masih ada yang kacau, tipe-tipe masih ada di sana sini, lancar saja itu. Karena apa? Karena koalisi besar yang mampu
menjaga kebijakan-kebijakan pemerintah disetujui di DPR. Apalagi ini ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang poinnya sebenarnya sekali lagi menuju Indonesia yang kapitalisme, semakin kapitalistik, yang memberikan ruang pada investor, ini membutuhkan persetujuan di DPR dan itu membutuhkan koalisi besar. Sehingga di dalam video saya mengucapkan ini koalisi besar untuk kapitalisme. Saya menyebabkan gitu. Gitu Mas. Jadi Baik, nanti otomatis ya. ruang kritiknya akan semakin rendah. Tinggal sisa masyarakat sipil menurut saya. Masyarakat sipil yang di luar ya kita-kita ini lewat kabar petang, mungkin lewat masyarakat sipil seperti Walhi, Jatam, dan juga Koalisi Indonesia Bersih misalnya gitu ya. Tentu ini tantangan buat kita. Tapi saya pikir kita nggak usah menyerah karena yang penting apa kita punya idealisme, melakukan transformasi dalam bahasa saya di video pendek yang mungkin di TikTok teman-teman bisa nikmati nanti. Kita membutuhkan transformasi besar terkait dengan Indonesia ini. Nah, transformasi besar itu salah satunya adalah harus speak up. Untuk speak up, kita membutuhkan gagasan, kita membutuhkan nalar kritis yang tentu memberikan solusi dari kondisi Indonesia yang terpuruk seperti saat ini, dan nanti akan semakin senjang terjadi di masa-masa yang datang. Kita harus punya nalar kritis dan punya gagasan besar untuk transformasi sosial buat Indonesia. Dan tentu kami selalu menawarkan Islam sebagai solusi. Begitu. Ya Allah, baik. Jazakallah Bung Agung untuk penyampaiannya Amin. pada Ya kabar Allah. petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.